saudara adalah orang berbahagia karena telah membuka konten tentang akhir zaman. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 8 berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara, telah tersedia upah, yaitu mahkota kebenaran yang akan diberikan kepada semua orang yang merindukan kedatangan Kristus kembali, yaitu orang-orang yang mencintai pengajaran tentang akhir zaman. Oleh sebab itu, tekan subscribe dan lonceng agar saudara tidak ketinggalan konten-konten lainnya dan konten ini berjalan terus menjadi berkat bagi saudara. Salam saudaraku, salam jumpa lagi di channel ini. Ini adalah bagian kedua dari seri pelajaran Alkitab tentang akhir zaman. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal yang terjadi di sorga setelah gereja mengalami pengangkatan. Jika saudara ingin mempelajari lebih dalam lagi, saudara dapat juga membuka konten seri tafsiran Alkitab tentang akhir zaman di dalam channel ini juga, yang menyajikan tafsiran atau pandangan para tokoh gereja tentang akhir zaman. Saudara, setelah gereja diangkat ke sorga, maka ada hal-hal yang terjadi di sorga sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali di bumi ini. Juga ada hal-hal yang terjadi di bumi ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali di bumi ini. Dan pada sesi ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terjadi di sorga. Sedangkan hal-hal yang terjadi di bumi akan kita bahas dalam bagian ketiga dari channel ini. Jadi saudara jangan lewatkan. Saudaraku, setelah gereja Tuhan diangkat ke sorga, maka gereja harus menghadap kursi pengadilan Kristus. Bahasa Yunaninya bema, tahta pengadilan. Bema adalah suatu kata yang terkenal bagi orang-orang pada zaman Paulus. Di dalam arena-arena pertandingan yang besar, ada sebuah kursi tinggi, tempat duduk wasit yang memimpin lomba tersebut. Seusai perlombaan, maka peserta-peserta yang berhasil akan berkumpul di depan bema untuk menerima hadiah atau mahkota mereka. Saudaraku, bema bukanlah bangku pengadilan tempat orang dijatuhi hukuman. Bema adalah kursi pengadilan, tempat pemberian hadiah atau mahkota. Jadi, kehidupan orang Kristen adalah seperti suatu pertandingan di dunia ini. Dan wasit ilahi sedang memperhatikan setiap peserta. Tuhan akan mengumpulkan gereja di hadapan bema atau kursi pengadilan Kristus untuk maksud memeriksa dan memberikan hadiah atau mahkota. Saudaraku, banyak ayat dalam Perjanjian Baru yang berbicara tentang tahta pengadilan Kristus atau bema ini. Tetapi saya akan membacakan beberapa ayat saja. Yang pertama dalam Roma pasal 14 ayat 10 sampai 12. Roma pasal 14 ayat 10 sampai 12. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Juga terdapat 2 Korintus 5 ayat 10. Firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, ayat tentang pengadilan Kristus juga terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini tujuan bema bukanlah untuk menentukan apakah seseorang masuk surga atau tidak, karena orang-orang yang sudah menghadap bema adalah orang-orang yang sudah memakai tubuh kemuliaan tanpa cacat, celah dan dosa, tubuh yang tidak dapat mati atau binasa, tubuh yang kekal selama-lamanya. Dan sudah pasti orang-orang yang menghadap bema adalah orang-orang yang masuk surga dan sudah masuk surga. Tujuan bema juga bukanlah untuk menghukum orang-orang Kristen atas dosa-dosa sebelum atau sesudah mereka diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Rasul Yohanes juga mendapat pewahyuan ketika dia ada di Pulau Patmos. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus Kristus akan membalaskan perbuatan-perbuatan kita, akan memberikan upah atas apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru, seorang pelayan adalah seorang yang dipercayakan oleh tuannya untuk mengurus sebuah rumah tangga yang besar atau mengurus pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dipercayakan oleh tuannya kepada pelayan itu. Dan yang harus diingat dan yang harus diperhatikan adalah bagaimana pelayan ketika menghadap tuannya untuk mempertanggungjawabkan semua pekerjaan-pekerjaan itu, karena tuannya mengharap pelayan itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik dan lancar. Kapan waktunya bema terjadi? Peristiwa bema atau tahta pengadilan Kristus terjadi langsung sesudah keangkatan gereja dari muka bumi ini. Saudara, dalam Lukas pasal 14 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus menghadiri undangan perjamuan makan di rumah pemimpin orang Farisi, dan ia berkata demikian. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Pahala atau pembalasan Tuhan ada kaitannya dengan kebangkitan. Kebangkitan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keangkatan. Maka pemberian pahala atau pembalasan Tuhan merupakan peristiwa yang langsung setelah keangkatan. Jadi saudara, status orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah itulah yang memungkinkan memanggil Allah sebagai Bapa. Bapa di sorga yang berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Orang-orang percaya sebagai ahli waris sorgawi, keselamatan,
hidup kekal di surga. Tetapi status orang-orang percaya sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Allah, itu yang memungkinkan memanggil Allah sebagai Tuhan. Seorang pelayan, seorang hamba yang dipercayakan oleh tuannya suatu tugas, pada waktunya akan menghadap tuannya untuk mempertanggungjawabkan segala tugas dan pekerjaan-pekerjaannya. Saudaraku, ada hal-hal atau materi yang diuji di dalam bema. Oleh sebab itu, untuk membahas topik ini, mari kita melihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menjelaskan fakta bahwa pada saat penyelamatan seseorang yang bertobat ditempatkan secara kokoh di atas dasar kematian Kristus di salib, penguburan dan kebangkitan Kristus. Instruksi yang terus-menerus setelah seseorang diselamatkan adalah agar gereja atau orang-orang Kristen, saudara-saudara dan saya, bangkit dan bertumbuh di atas dasar ini. Kemudian ayat 12 dan 13 selanjutnya Paulus berkata, ayat 12 dan 13, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat ini jelas bahwa Allah menggolongkan pekerjaan orang percaya dalam salah satu dari 6 bidang. Tetapi sepertinya 6 bidang ini dapat dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah objek yang berharga, yaitu emas, perak, dan batu pertama yang tahan terhadap api dan justru semakin murni jika diuji dengan api. Tetapi ada objek dalam kategori yang kedua, yaitu objek-objek yang tidak berharga, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami yang dapat dihancurkan, yang akan terbakar habis di dalam api. Jadi apa yang tidak dapat dimurnikan oleh api, maka dihancurkannya. Sedangkan apa yang tidak dapat dihancurkan oleh api, dimurnikannya. Saudara, sekarang kita masuk dalam ayat 14, 1 Korintus pasal 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Alkitab menyebutkan sekurang-kurangnya 5 macam upah yang disebutkan sebagai mahkota di dalam Alkitab. Mari kita lihat mahkota yang pertama atau upah yang pertama yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mahkota yang pertama adalah mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi ini diberikan kepada orang-orang yang dapat menguasai sifat-sifat lama mereka, sifat-sifat duniawi mereka. Dan upah yang kedua atau mahkota yang kedua yang sudah disiapkan oleh Tuhan adalah mahkota kemegahan. Ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dan 20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dan 20, firman Tuhan berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mahkota kemegahan ini diberikan kepada para penginjil, juga para pemenang jiwa. Dan mahkota ketiga yang disiapkan Allah adalah mahkota kehidupan. Mari kita melihat dalam Wahyu 2 ayat 10, firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, mahkota kehidupan akan diberikan kepada orang-orang yang menanggung pencobaan, menanggung penderitaan, bahkan mati sebagai martir karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Oleh sebab itu, semasih kita ada di dunia ini, mari apapun yang terjadi tekanan dalam kehidupan kita, kita tetap dan sungguh-sungguh dan tidak menyangkal Kristus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan upah yang keempat atau mahkota yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, mari kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4, firman Tuhan berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan sudah disiapkan oleh Tuhan bagi para pemberita Injil, pengajar dan gembala yang melayani dengan sukarela, dengan pengabdian diri, tidak mencari keuntungan materi, dan yang menjadi teladan bagi jemaat sebagai kawanan domba Allah. Maka ketika Gembala Agung datang, akan menerima mahkota kemuliaan. Haleluya. Saudara, mari kita melihat mahkota yang kelima atau upah yang kelima dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota kebenaran diberikan kepada orang-orang yang istimewa, orang-orang yang merindukan kedatangannya, orang-orang yang belajar akan doktrin akhir zaman, orang-orang yang mencintai doktrin akhir zaman. Mengingat hal ini, saudara-saudara, saya menyarankan kepada saudara-saudara untuk terus belajar Alkitab tentang akhir zaman.
Bahkan juga melalui channel ini saudara dapat belajar tentang akhir zaman, doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran tentang akhir zaman. Nantinya ketika Tuhan Yesus datang kembali dan ketika kita menghadap bema, tahta pengadilan Kristus, kita akan menerima mahkota kebenaran. Karena itulah janji firman yang disampaikannya kepada gerejanya. Sekarang mari kita masuk dalam ayat 15 dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 15, firman Tuhan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata Yunani yang dipakai untuk kata menderita kerugian, menderita di sini adalah senio. Kata yang sama digunakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ketika ia berkata bahwa hal-hal terbesar baginya sebelum ia diselamatkan dianggap rugi. Dalam Filipi 3 ayat 8 Paulus berkata demikian, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus menganggap bahwa segala sesuatu kemegahannya yang di belakang yang bisa membuat dirinya menjadi terkenal dan itu kebanggaan dirinya dianggapnya sampah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maksud pengajaran ini adalah pada bema, pada tahta pengadilan Kristus, orang-orang yang menerima pahala, menerima upah adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan melepaskan kebanggaan-kebanggaan yang besar bagi dirinya sendiri dan sebagai gantinya adalah Kristus. Tetapi orang-orang Kristen yang bekerja melayani Tuhan dengan tidak melepaskan atau meninggalkan kebanggaan-kebanggaan yang besar bagi dirinya, dan pelayanan-pelayanan yang dikerjakan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan Kristus, maka tidak mendapatkan upah. Ia menderita kerugian. Saudaraku, maksud pekerjaan orang percaya di sini bukanlah jenis pekerjaannya, tetapi menunjuk kepada sikap yang mendorong pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, Allah lebih memperhatikan akan alasan mengapa kita melakukannya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, apapun pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita, mari kita melakukannya hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita ada di depan tahta pengadilan Kristus dan kita sudah menerima upah, kita sudah memakai mahkota-mahkota yang sudah disiapkan oleh Tuhan, sesungguhnya kita adalah mempelai perempuan yang sudah siap masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ini tertulis dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10. Banyak ayat yang menjelaskan tentang perjamuan kawin anak domba, tetapi saya membacakan ini saja salah satunya. Firman Tuhan berkata, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang besar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah.
maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang perkawinan anak domba. Kristus sebagai mempelai laki-laki, gereja sebagai mempelai perempuan. Dan perkawinan anak domba ini adalah sesuatu yang pasti, karena Kristus sudah menyatakan kasih-Nya kepada gerejanya. Kristus sudah mengasihi gerejanya, bahkan mati di kayu salib menebus dosa-dosa umat manusia, kemudian bangkit hari ketiga supaya gerejanya juga memiliki kehidupan yang kekal di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tetap sama. Demikian pun dengan mempelai perempuan. Mempelai perempuan telah dimuliakan. Mempelai perempuan sudah memakai tubuh yang sempurna, tubuh yang sudah dimuliakan. Dan kemudian ketika sudah memakai tubuh yang sempurna, yang tanpa cacat, tanpa dosa, tidak mungkin kemudian gereja sebagai mempelai perempuan akan mengambil keputusan yang berbeda. Mungkin akan mengambil keputusan yang membelot, kemudian tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tubuhnya menjadi sempurna, tanpa cacat celah, kasih gereja terhadap Kristus juga menjadi sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian dengan masalah hukum di dunia ini. Seseorang yang menikah bisa batal karena hukum, tetapi di dalam Kristus Yesus tentang perjamuan kawin anak domba tidak bisa dibatalkan oleh hukum manapun. Roma 8 ayat 33 dan 39 firman Tuhan berkata, Roma pasal 8 ayat 33 sampai 39 firman Tuhan berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hukum manapun tidak dapat membatalkan perjamuan kawin anak domba. Jadi tidak ada hukum manapun atau lembaga-lembaga manapun atau kuasa-kuasa manapun yang dapat membatalkan perkawinan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pun tidak ada perpisahan di dalam perkawinan dunia ini. Ada perpisahan. Bisa saja kemudian ketika seseorang menikah, kemudian 1-2 hari mereka bercerai, atau bahkan bisa juga seminggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya masih bisa bercerai, berpisah, atau kemudian mungkin tidak bercerai, berpisah, tetapi kematian bisa memisahkan perkawinan yang ada di dunia ini. Tetapi untuk perjamuan kawin anak domba tidak ada perpisahan di sana, karena Kristus adalah Allah yang kekal, memiliki hidup kekal. Demikian juga gerejanya sudah disempurnakan, sudah memakai tubuh kemuliaan, memakai tubuh yang tidak dapat mati.
Seperti firman yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 53. Karena apa yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati, dan yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Tubuh manusia yang hidup dapat mati, tetapi ketika terangkat ke sorga harus mengenakan yang tidak dapat mati, harus menjadi sempurna. Oleh sebab itu perlu diubahkan, dan itu sudah terjadi ketika pengangkatan. Selanjutnya, yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Gereja-gereja yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, bisa binasa, tetapi Tuhan sudah membangkitkan dia, mengubah dia menjadi tubuh kemuliaan, memakai tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Itulah maksud dari firman ini. Jadi saudaraku, gereja ketika ada dalam perjamuan kawin anak domba menjadi gereja yang sudah sempurna, tak bercacat celah, gereja yang memiliki hidup kekal, gereja yang tidak dapat mati, dan gereja yang tidak dapat berpisah dengan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentang perjamuan kawin anak domba ini, tentunya ini tidak dapat diartikan secara harfiah sebagaimana perkawinan di dunia ini, tetapi ini adalah sebuah gambaran, sebuah simbol bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya untuk menyatakan kasih Tuhan kepada gerejanya. Demikian juga gereja terhadap Kristus, menjadi satu kesatuan yang utuh, kasih yang utuh, kasih yang sempurna. Oleh sebab itu, gambaran yang Alkitab nyatakan, yang firman Tuhan nyatakan, yang mewakili semuanya itu adalah perjamuan kawin. Sehingga Alkitab menyebut perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja sesungguhnya sudah dipilih sejak awal, dan maharnya sudah lunas dibayar. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, juga dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, sudah lunas dibayar. Kemudian gereja dan Kristus sudah saling mengenal dan siap untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Tahap ini adalah tahap perayaan perjamuan kawin anak domba. Saudara, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia telah mati di salib untuk menembus dosa-dosa kita, bahwa Ia telah dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, dan kemudian naik ke surga, kita memiliki status bukan hanya sebagai anak-anak Allah, tetapi juga sebagai hamba Allah, pelayan Allah, dan Kristus adalah Tuhan kita, yang pada waktu Ia datang kembali, Ia akan meminta pertanggungjawaban dari pelayan-pelayannya. Sudah siapkah saudara mempertanggungjawabkan pekerjaan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara? Mengingat hal ini, mari selama kita masih hidup di dunia ini, kita melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga ketika Tuhan datang, Ia berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada kabar baik buat saudara. Saudara belum terlambat. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Oleh karena kasih-Nya Ia telah mengorbankan dirinya, dihukum di kayu salib, bahkan Ia mati hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Setelah dikubur pada hari yang ketiga, Ia bangkit
Ia menang atas maut supaya kita orang percaya, siapapun yang percaya memperoleh hidup kekal. Dan setelah ia bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Ia kemudian kembali ke sorga. Jikalau saudara percaya akan hal itu, saudara dapat mengakuinya sekarang. Sebab firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara dapat melakukannya di dalam doa dengan mengikuti doa saya. Ya Tuhan, saat ini saya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Kristus telah mati di salib untuk menembus dosa-dosa saya dan bangkit pada hari yang ketiga, menang atas maut supaya saya memiliki hidup yang kekal. Ya Tuhan, saat ini saya mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hatiku. Masuklah ke dalam hidupku dan bentuklah saya sesuai dengan kehendak-Mu, agar hidupku memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetaplah hidup di atas dasar Kristus. Manusia rohani perlu bertumbuh. Oleh sebab itu, yang pertama, bacalah Alkitab yang adalah firman Tuhan setiap hari sebagai makanan rohani. Dan yang kedua, tetaplah berdoa, baik dalam keberkatan ataupun dalam kesulitan. Dan yang ketiga, carilah gereja lokal yang berdasarkan Alkitab. Untuk apa? Untuk persekutuan saudara dengan umat Tuhan lainnya, sehingga saudara bisa saling membangun dan menasihati. Dan jangan lupa, saudara harus bersaksi kepada saudara-saudara atau sahabat-sahabat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, sehingga mereka juga dapat percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.